Halo semua, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal literasi bahasa Inggris untuk tes BUMN. Nah, langsung aja yuk cek di video kali ini ya. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet ebook dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. This question is marked in red. Oke, berarti pertanyaannya itu yang ditandai dengan tanda merah. Berarti dari levels sampai hormone. Levels titik-titik cortisol known as the stress hormone. Oke, berarti di sini kita cari kata apa yang bisa melengkapinya. Oke, ada to, ada for, ada of, ada but. Nah, semuanya ini dia masuk ke dalam preposition atau preposisi ya. Kita bahas satu-satu. Kalau to ya, dia itu digunakan untuk penunjuk objek ya. Kita tulis di sini. Sekarang kalau for, dia digunakan untuk menyatakan suatu fungsi atau kegunaan dari objek tertentu ya. Di sini berarti untuk fungsi. Sekarang kalau of itu dia digunakan untuk menyatakan jumlah atau quantity ya. Jumlah atau quantity. Atau bisa juga of ini digunakan sebagai kata bantu. Bisa juga ya. Sekarang ada but. But itu dia digunakan untuk menyatakan perbedaan atau kontras. Nah, berarti di sini yang mana yang paling tepat? Apakah to atau for atau of atau but? Levels titik-titik cortisol. Berarti di sini level kortisol. Nah, kalau misalkan level kortisol berarti itu langsung aja jawabannya adalah of ya. Kalau misalkan kalian jawabnya to, itu tidak akan nyambung. Levels to cortisol. Karena ini berfungsi untuk menjelaskan ya jumlah atau level dari kortisol itu sendiri. Kalau for juga dia nggak akan masuk ya, karena ini untuk fungsi, menunjukkan fungsi atau kegunaan gitu. Levels for cortisol gitu. Ini nggak akan nyambung, apalagi kalau but ya, ini jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Soal selanjutnya, berarti ini masih sama ya, yang ditandai dengan merah itu adalah soalnya. Oke, kita langsung aja. Pada tahun 2015, for its ability to amplify, ada kata amplify. Amplify itu dia artinya memperkuat. Jadi untuk kemampuannya dalam memperkuat suara sastra Eka ya, titik-titik di sininya nanti kita cari. An authorial intention without robbing the novel of its essence. Oke, robbing itu artinya merampok. Jadi apa ini di sini? Artinya itu adalah dan niat penulis tanpa merampok novel dari esensinya gitu ya. Berarti kita lihat dulu di sini, karena ini ada kata benda ya, literary voice ya. Itu berarti yang tepat di sini itu adalah adjective atau kata sifat. Yang pertama uniqueness. Uniqueness itu artinya keunikan, tapi di sini uniqueness itu dia bukan kata sifat melainkan kata benda ya. Di sini dia jadi noun. Kata sifat dari uniqueness atau adjective dari uniqueness itu adalah unique di sini. Berarti kita keep dulu nih yang unique. Unique itu berarti unik ya. Kalau distinctive dan particular ini juga dia masuknya adjektif ya, tetapi kalau distinctive itu dia artinya berbeda. Kalau particular itu artinya bagian khusus atau sub-sub tertentu gitu. Nah, kita lihat di sini tinggal masukin adjektif mana yang kira-kira sesuai untuk masuk ke kalimat yang ini ya. For its ability to amplify Eka's titik-titik literary voice. Berarti untuk kemampuannya untuk memperkuat suara sastra Eka. Nah, berarti di sini hanya kemampuannya aja. Berarti kemampuannya itu dia unik ya.
Kalau distinctive dan particular itu termasuk adjektif tapi tidak tepat kalau mau dimasukkan ke kalimatnya ya. Berarti yang A dia salah, yang C salah, dan yang D dia salah. Yang paling tepat itu adalah unique. Soal berikutnya masih sama, yang ditandai oleh tanda merah itu adalah soalnya ya. Biomass burning such as the slash and burn clearing of land Indonesia. Oke, berarti di sini biomass burning, pembakaran biomasa. Such as seperti the slash and burn clearing of land. Jadi pembersihan lahan dengan cara menebang dan membakar gitu ya di Indonesia. Sends mengirim titik-titik burn carbon aloft into the atmosphere resulting a smoky haze. Burn carbon itu karbon yang terbakar. Aloft, ada kata aloft. Aloft itu artinya tinggi gitu ya, setinggi-tingginya. Into the atmosphere, ke dalam atmosfer. Resulting menghasilkan in a smoky haze, kabut berasap gitu. Jadi di sini ada kata sends. Sends itu dia artinya mengirimkan. Nah, di sini berarti dia adalah verbnya ya. Verb. Berarti di sini yang titik-titiknya kita isi dengan adverb. Nah, pertanyaannya, adverb apa yang cocok untuk di sini? Kita lihat dulu pilihannya. Ada partial, ada partially, ada partials, ada is partial. Oke, berarti kata dasarnya itu dia partial ya. Berarti kita pakainya adverb of manner. Adverb of manner ya, kita pakainya. Nah, apa itu adverb of manner? Jadi, adverb of manner itu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan cara suatu hal itu dilakukan. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, how something happens. Nah, ini digunakanlah adverb of manner, menjelaskan cara suatu hal dilakukan ya. Karena adverb of manner ya, ini ada beberapa adverb of manner yang dia itu pakai akhiran ly atau ily ya, atau tidak ada akhiran sama sekali ya. Nah, contohnya kita kasih contoh dulu untuk akhiran ly, misalkan ini akhirnya huruf konsonan ya, misalkan partial ya di sini dalam soal ya, partial jadi partially gitu ya. Kemudian ada akhiran ily itu digunakan untuk kata yang huruf akhirnya itu bukan huruf konsonan seperti biasa ya, tetapi hurufnya itu huruf y, misalkan easy. Nah, ini kan y nih. Ini kalau misalkan dia jadi adverb of manner, dia menjadi easily. Nah, gitu ya. Dan kata-kata yang lain. Nah, ada juga kata yang tidak pakai dua akhiran ini. Contohnya well. Well, dia itu tidak memakai akhiran ly atau ily, tapi well itu tetap aja well ya. Jadi nggak ada kata welly gitu ya untuk adverb of manner dari well. Itu sekilas tentang adverb of manner. Oke, pertanyaannya di sini, yang mana yang paling tepat? Oke, yang ada adverb of manner-nya itu cuman yang B di sini ya. Jadi sends partially burn carbon aloft into the atmosphere. Nah, jadi di sini diisinya partially. Oke, karakteristik lain dari adverb of manner, dia itu biasanya terletak setelah predikat ya. Predikatnya di sini apa? Sends. Sends itu artinya mengirimkan ya. Berarti di sini partially. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, pembakaran biomasa seperti pembersihan lahan menggunakan metode potong dan bakar di Indonesia itu telah mengirimkan sebagian karbon yang terbakar jauh tinggi ke atmosfer, menghasilkan kabut berasap. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kakak punya soal latihan nih buat kalian. Ini masih sama tipenya seperti ketiga soal yang telah kita bahas tadi ya. Coba kerjakan terlebih dahulu dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.